Perundingan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, AS, telah memasuki fase yang sangat kritis pada tahun 2025 ini. Ketegangan perdagangan antara kedua negara memuncak setelah pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memutuskan untuk memberlakukan kebijakan tarif timbal balik, reciprocal tariff, terhadap berbagai produk ekspor Indonesia. Kebijakan proteksionis ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan perdagangan Trump selama masa pemerintahannya yang pertama, yang kini kembali diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri segera merespons dengan mengirimkan tim negosiator khusus untuk membahas masalah ini. Mereka diberi tenggat waktu yang sangat ketat, yaitu hanya 60 hari sejak tanggal 18 April tahun 2025, untuk mencapai kesepakatan sebelum tarif baru benar-benar diberlakukan secara penuh. Situasi ini menjadi sangat genting karena beberapa komoditas ekspor utama Indonesia terancam terkena dampak langsung dari kebijakan tarif ini. Produk-produk seperti tekstil, garmen, sepatu, furnitur, dan udang, yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia ke pasar AS, bisa dikenakan tarif setinggi 47% jika negosiasi gagal mencapai kata sepakat. Angka tarif ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tarif normal yang sebelumnya berlaku. Sebagai contoh, produk tekstil dan garmen Indonesia yang sebelumnya dikenakan tarif sekitar 10-15% bisa melonjak hingga 3 kali lipat. Dampaknya tentu sangat serius bagi ribuan pelaku usaha di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada ekspor ke pasar AS. Latar belakang dari kebijakan AS ini sebenarnya cukup kompleks. Pemerintah AS mengklaim bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan surplus di pihak Indonesia. Data terakhir menunjukkan bahwa surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai 3,14 miliar dolar di kuartal pertama tahun 2025. AS juga merasa bahwa beberapa kebijakan perdagangan Indonesia, termasuk aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pembatasan impor tertentu, telah menghambat produk-produk AS masuk ke pasar Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia berargumen bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih berkembang. Respons Indonesia terhadap ancaman tarif ini bersifat multidimensi. Di satu sisi, pemerintah berusaha keras melalui jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan bersama dengan asosiasi-asosiasi pengusaha telah mulai menyusun berbagai skenario antisipasi jika negosiasi tidak membuahkan hasil. Beberapa opsi yang sedang dipersiapkan termasuk mencari pasar alternatif di kawasan lain, memberikan insentif khusus bagi eksportir, hingga mempertimbangkan langkah-langkah pembalasan, retaliatory measures, meskipun opsi terakhir ini dihindari sebisa mungkin. Sektor industri yang paling rentan terkena dampak adalah industri padat karya seperti tekstil dan garmen yang mempekerjakan jutaan tenaga kerja di Indonesia. Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, telah menyatakan kekhawatirannya bahwa kenaikan tarif sebesar itu bisa membuat banyak perusahaan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari negara pesaing seperti Vietnam dan Bangladesh yang mendapatkan perlakuan tarif lebih rendah. Situasi serupa juga dihadapi oleh industri perikanan, khususnya komoditas udang yang selama ini menjadi salah satu produk ekspor andalan Indonesia ke AS. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil pendekatan yang cukup bijak. Alih-alih langsung mengambil sikap konfrontatif, Indonesia memilih jalur dialog dan negosiasi yang intensif. Tim negosiator Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan dari dunia usaha dan akademisi. Mereka menyusun strategi negosiasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan semua aspek, mulai dari kepentingan ekonomi nasional hingga posisi Indonesia dalam percaturan politik global. Proses negosiasi ini juga tidak lepas dari dinamika politik dalam negeri AS sendiri. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan baru di AS, yang membuat situasi menjadi lebih kompleks. Tim negosiator Indonesia harus benar-benar memahami perubahan kebijakan dan prioritas pemerintahan baru AS ini. Mereka juga harus cermat membaca berbagai kepentingan politik dan ekonomi di balik kebijakan tarif ini, termasuk tekanan dari berbagai kelompok kepentingan di AS yang mungkin ingin melindungi industri mereka sendiri.
Dari perspektif yang lebih luas, ketegangan perdagangan Indonesia-AS ini sebenarnya merupakan bagian dari tren proteksionisme global yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara, termasuk kekuatan ekonomi besar seperti AS dan Uni Eropa, semakin sering menggunakan instrumen tarif dan hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi kepentingan domestik mereka. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang cukup terbuka tentu harus sangat bijak dalam menghadapi tren global ini, mencari keseimbangan antara melindungi industri dalam negeri dan menjaga hubungan dagang yang harmonis dengan mitra-mitra utama. Masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia pun diharapkan dapat memahami kompleksitas situasi ini. Meskipun pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan nasional, dalam perdagangan internasional seringkali diperlukan kompromi-kompromi tertentu. Yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa keluar dari negosiasi ini dengan posisi yang tetap menguntungkan, sambil terus membangun ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan perdagangan global di masa depan. Dalam upaya menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia telah menyusun sejumlah komitmen strategis yang dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi kedua negara. Komitmen utama Indonesia adalah meningkatkan secara signifikan volume impor energi dari AS, khususnya liquefied natural gas, LNG, minyak mentah jenis sweet crude, dan berbagai produk olahan minyak seperti bensin. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan AS dalam mengurangi surplus perdagangan, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Indonesia melihat peluang untuk mendiversifikasi sumber impor energinya, sekaligus memanfaatkan harga kompetitif yang ditawarkan oleh produsen-produsen energi AS yang saat ini mengalami surplus produksi. Di sektor pertanian, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan produk hortikultura dari pasar AS. Peningkatan impor gandum khususnya sangat relevan mengingat tingginya permintaan industri makanan dan minuman dalam negeri yang terus tumbuh. Selama ini Indonesia telah menjadi salah satu importir gandum terbesar dunia dengan kebutuhan mencapai lebih dari 10 juta ton per tahun. Dengan meningkatkan pembelian dari AS, Indonesia berharap dapat menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih adil, sambil tetap menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi industri pengolahan makanan nasional. Komitmen penting lainnya adalah penyederhanaan proses perizinan dan pemberian insentif khusus bagi investor asal AS. Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, telah menyiapkan paket kebijakan yang mempermudah proses investasi untuk sektor-sektor prioritas. Langkah ini mencakup percepatan perizinan melalui sistem online single submission, fasilitas fiscal allowance, serta kemudahan dalam perizinan lokasi usaha. Fokus kebijakan ini terutama diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional seperti industri pengolahan, teknologi digital, dan infrastruktur pendukung. Kerjasama di bidang mineral strategis, terutama nikel, menjadi salah satu poin penting dalam negosiasi ini. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia menawarkan kerjasama pengembangan industri baterai kendaraan listrik kepada perusahaan-perusahaan teknologi AS. Kerangka kerjasama ini tidak hanya mencakup perdagangan biji nikel, tetapi juga transfer teknologi dan pengembangan industri hilir di dalam negeri. Pemerintah Indonesia melihat peluang besar dalam menarik investasi dari perusahaan-perusahaan otomotif dan teknologi AS yang sedang gencar mengembangkan kendaraan listrik, sekaligus ingin mengamankan pasokan bahan baku baterai mereka. Relaksasi aturan tingkat komponen dalam negeri, TKDN, di sektor elektronika dan telekomunikasi menjadi salah satu konsesi yang ditawarkan Indonesia, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Alih-alih menghilangkan sama sekali persyaratan TKDN, pemerintah lebih memilih pendekatan berbasis insentif di mana perusahaan yang mencapai target tertentu akan mendapatkan berbagai kemudahan. Kebijakan ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan perusahaan teknologi AS yang menginginkan fleksibilitas lebih besar, sambil tetap mempertahankan semangat penguatan industri dalam negeri. Dalam menyusun paket komitmen ini, pemerintah Indonesia melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian melakukan simulasi dampak dari setiap komitmen yang akan diberikan.
Mereka juga berkoordinasi erat dengan pelaku usaha melalui berbagai asosiasi industri untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak akan mengganggu industri dalam negeri yang sudah established. Pendekatan Indonesia dalam negosiasi ini menunjukkan kematangan dalam diplomasi ekonomi. Alih-alih bersikap reaktif terhadap tuntutan AS, Indonesia justru menyusun strategi di mana setiap komitmen yang diberikan sebenarnya juga sejalan dengan kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Peningkatan impor energi dari AS misalnya, tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan neraca perdagangan, tetapi juga untuk mengamankan pasokan energi jangka panjang dengan harga yang kompetitif. Demikian pula dengan komitmen di sektor pertanian yang tetap mempertimbangkan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri. Para ahli ekonomi melihat bahwa paket komitmen yang disusun pemerintah Indonesia ini cukup seimbang dan realistis. Mereka menilai bahwa pendekatan win-win solution seperti ini memiliki peluang besar untuk diterima oleh pihak AS, sambil tetap melindungi kepentingan strategis Indonesia. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam implementasinya nanti, khususnya untuk memastikan bahwa peningkatan impor dari AS tidak sampai mematikan industri sejenis di dalam negeri yang masih berkembang. Dengan menyusun komitmen-komitmen strategis ini, Indonesia berharap dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dengan AS. Pendekatan yang komprehensif dan well-calculated ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan tarif dagang saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan ekonomi kedua negara di masa depan. Pemerintah optimis bahwa dengan strategi yang tepat, Indonesia bisa memanfaatkan momentum negosiasi ini untuk menarik lebih banyak investasi dan transfer teknologi dari AS, sekaligus menjaga stabilitas ekspor produk-produk unggulan nasional. Dalam menghadapi tekanan perdagangan dari Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pada upaya negosiasi, tetapi juga secara proaktif menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk melindungi industri dalam negeri. Kementerian Perdagangan bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan serta Perikanan telah merancang paket deregulasi komprehensif yang khusus ditujukan untuk membantu sektor-sektor yang paling rentan terkena dampak kebijakan tarif AS. Paket kebijakan ini dirancang untuk mengurangi beban biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, terutama bagi industri padat karya seperti tekstil, garmen, furnitur, dan produk perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor non-migas. Salah satu fokus utama dari paket deregulasi ini adalah penyederhanaan rantai pasok dan logistik ekspor. Pemerintah berencana untuk mengurangi berbagai hambatan birokrasi yang selama ini membebani eksportir, mulai dari proses perizinan ekspor, pemeriksaan karantina, hingga pelaporan kepabeanan. Langkah konkret yang sedang dipersiapkan termasuk penerapan sistem single submission untuk semua perizinan terkait ekspor, pengurangan jumlah dokumen yang diperlukan, serta percepatan proses inspeksi barang di pelabuhan. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pemberian subsidi tertentu untuk biaya logistik ekspor, khususnya bagi produk-produk yang terkena tarif tinggi di AS, sebagai bentuk kompensasi sementara selama masa transisi. Di sektor perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan program khusus untuk membantu para eksportir udang dan produk perikanan lainnya. Program ini mencakup bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi standar internasional, pelatihan sertifikasi ekspor, serta fasilitas pembiayaan dengan bunga rendah untuk modernisasi alat tangkap dan processing. Pemerintah juga berencana memperkuat diplomasi perikanan dengan negara-negara importir utama lainnya sebagai bagian dari strategi diversifikasi pasar. Langkah ini penting mengingat industri perikanan Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan tarif AS, tetapi juga persaingan ketat dengan produsen lain seperti Vietnam, India, dan Ekuador. Untuk industri tekstil dan garmen, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, API, bekerja sama dengan pemerintah menyusun roadmap khusus yang mencakup program restrukturisasi mesin dan teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan desain dan merek. Salah satu inisiatif penting adalah program percepatan adopsi teknologi Industri 4.0 di sektor tekstil, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga mampu mengkompensasi kenaikan biaya akibat tarif AS. Pemerintah juga mempertimbangkan insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance bagi perusahaan tekstil yang melakukan reinvestasi atau ekspansi usaha.
Strategi jangka panjang yang tidak kalah penting adalah upaya diversifikasi pasar ekspor. Kementerian Perdagangan telah mengidentifikasi beberapa pasar alternatif potensial seperti Uni Eropa, Inggris, Meksiko, dan negara-negara Timur Tengah yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk-produk Indonesia. Untuk masuk ke pasar-pasar baru ini, pemerintah meningkatkan promosi melalui berbagai trade exhibition dan business matching, sekaligus memperkuat jaringan diplomasi ekonomi di negara-negara target. Pendekatan khusus juga dilakukan untuk produk-produk tertentu, misalnya dengan memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia (EFTA) untuk meningkatkan ekspor ke Swiss, Norwegia, dan Islandia. Di tingkat mikro, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyiapkan program pendampingan khusus bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak. Program ini mencakup pelatihan ekspor, bantuan sertifikasi internasional, hingga akses pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI. Pelaku UMKM juga didorong untuk memanfaatkan platform e-commerce global sebagai alternatif saluran ekspor yang lebih fleksibilitas dibandingkan metode tradisional. Seluruh paket kebijakan ini didukung oleh penguatan sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat. Kementerian Perdagangan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas memantau perkembangan implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap kinerja ekspor. Mekanisme umpan balik dengan pelaku usaha juga dibangun secara intensif melalui forum konsultasi rutin, survei berkala, dan kanal aduan khusus. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar efektif membantu industri dan dapat disesuaikan secara cepat jika diperlukan perubahan. Para analis menilai bahwa langkah-langkah antisipasi yang disiapkan pemerintah cukup komprehensif, meskipun implementasinya perlu diawasi ketat. Mereka menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian, lembaga dan konsistensi kebijakan untuk memastikan keberhasilan program-program tersebut. Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keadilan dalam penyaluran berbagai bantuan dan insentif, agar tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha besar tetapi juga menjangkau UMKM yang justru paling rentan terkena dampak. Dengan berbagai langkah antisipasi ini, pemerintah Indonesia berharap dapat meminimalisir dampak negatif dari kebijakan tarif AS sekaligus membangun ketahanan sistem perdagangan nasional yang lebih mandiri. Pendekatan multisektor dan multi-stakeholder ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk transformasi industri ekspor Indonesia di masa depan. Keberhasilan implementasi kebijakan-kebijakan ini akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan perdagangan global saat ini, tetapi juga muncul sebagai pelaku utama dalam percaturan perdagangan internasional yang semakin kompetitif. Proses negosiasi tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat telah memasuki fase yang menentukan dengan ditetapkannya kerangka waktu spesifik untuk menyelesaikan pembahasan. Kedua belah pihak sepakat untuk menuntaskan seluruh proses negosiasi dalam tempo 60 hari sejak pertemuan awal pada tanggal 18 April tahun 2025, suatu tenggat yang cukup ketat mengingat kompleksitas isu-isu yang dibahas. Dalam kurun waktu tersebut, telah dijadwalkan serangkaian pertemuan lanjutan intensif yang melibatkan tim teknis maupun tingkat menteri, dengan rentang 1-3 pertemuan tambahan tergantung pada perkembangan pembahasan. Jadwal yang padat ini mencerminkan keseriusan kedua negara dalam mencari solusi yang saling menguntungkan sebelum kebijakan tarif baru benar-benar diberlakukan secara penuh. Mekanisme negosiasi dirancang secara bertahap dengan pendekatan bottom-up. Pertemuan-pertemuan awal akan difokuskan pada pembahasan isu-isu teknis oleh kelompok kerja khusus yang terdiri dari para ahli perdagangan, praktisi industri, dan negosiator profesional dari kedua negara. Mereka akan menyusun draft kesepakatan teknis mengenai penyesuaian tarif produk per produk, dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masing-masing pihak. Hasil pembahasan di tingkat teknis ini kemudian akan dibawa ke tingkat politis dalam pertemuan Menteri Perdagangan kedua negara untuk finalisasi. Pendekatan bertahap ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang matang dan implementatif, sekaligus meminimalisir potensi kesalahpahaman. Substansi perundingan mencakup 4 pilar utama yang saling terkait. Pilar pertama adalah penyesuaian skema tarif untuk produk-produk tertentu, di mana kedua belah pihak akan bertukar konsesi berdasarkan prinsip resiprositas. Pilar kedua membahas kerjasama investasi,
khususnya fasilitasi bagi perusahaan-perusahaan AS yang ingin berinvestasi di sektor strategis Indonesia. Pilar ketiga fokus pada pengembangan industri mineral kritis, terutama nikel dan produk turunannya, sebagai bagian dari penguatan rantai pasok global untuk kendaraan listrik. Sedangkan pilar keempat membahas penguatan kemitraan ekonomi menyeluruh yang mencakup transfer teknologi, pengembangan SDM, dan inovasi bersama. Proses negosiasi ini juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar pemerintah. Di sisi Indonesia, Kementerian Perdagangan secara aktif mengonsultasikan posisi negosiasi dengan asosiasi-asosiasi industri terkait, serikat pekerja, dan pakar ekonomi. Begitu pula di sisi AS, berbagai kelompok kepentingan bisnis terus memberikan masukan kepada pemerintahan mereka. Dinamika multi-stakeholder ini menambah kompleksitas proses negosiasi, namun sekaligus memastikan bahwa hasil akhir akan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Sebagai contoh, Asosiasi Produsen Otomotif AS yang membutuhkan pasokan nikel terus mendorong kelonggaran tarif untuk produk-produk Indonesia, sementara Asosiasi Produsen Dalam Negeri AS di sektor tertentu cenderung lebih protektif. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, kedua negara sepakat untuk membentuk mekanisme pemantauan bersama, Joint Monitoring Mechanism, yang akan mengawasi implementasi kesepakatan setelah ditandatangani. Mekanisme ini akan mencakup pertemuan rutin setiap kuartal, sistem pelaporan berkala, serta kanal komunikasi khusus untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Selain itu, akan dibentuk kelompok kerja teknis permanen yang bertugas mengevaluasi perkembangan kerjasama dan mengidentifikasi area-area baru yang potensial untuk dikembangkan. Para pengamat menilai bahwa kerangka waktu 60 hari yang ditetapkan merupakan periode yang realistis namun menantang. Mereka menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses negosiasi, mengingat isu-isu teknis tertentu mungkin membutuhkan pembahasan lebih mendalam. Beberapa analis bahkan memperkirakan bahwa meskipun kesepakatan prinsip mungkin bisa dicapai dalam waktu 60 hari, implementasi detailnya mungkin membutuhkan waktu lebih lama dengan tahapan penyesuaian bertahap. Namun semua pihak sepakat bahwa momentum saat ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menciptakan landasan hubungan ekonomi yang lebih stabil dan saling menguntungkan di masa depan. Kesuksesan negosiasi ini tidak hanya akan berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-AS, tetapi juga memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Hasil negosiasi ini dapat menjadi preseden penting bagi Indonesia dalam menghadapi perundingan serupa dengan mitra dagang utama lainnya. Selain itu, kesepakatan yang baik akan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global, terutama dalam isu-isu strategis seperti keamanan rantai pasok dan transisi energi. Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa negosiasi ini bukan sekadar tentang angka-angka tarif, tetapi tentang membangun hubungan ekonomi berjangka panjang yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menghormati. Dengan pendekatan yang komprehensif dan profesional, Indonesia optimis dapat mencapai kesepakatan yang adil dalam waktu yang telah ditentukan. Pengalaman panjang Indonesia dalam berbagai forum perdagangan internasional, ditambah dengan persiapan matang yang telah dilakukan, menjadi modal berharga bagi tim negosiator Indonesia. Yang terpenting adalah bahwa hasil akhir negosiasi ini harus mampu melindungi kepentingan nasional, khususnya industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal, sambil tetap membuka peluang untuk memperdalam kerjasama ekonomi dengan salah satu mitra dagang terpenting Indonesia. Perundingan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 2025 merupakan momen kritis yang akan menentukan masa depan hubungan ekonomi kedua negara. Indonesia menghadapi tekanan besar dengan ancaman tarif impor AS yang bisa mencapai 47% untuk beberapa komoditas ekspor utama, seperti tekstil, garmen, sepatu, furnitur, dan udang. Namun, pemerintah Indonesia tidak hanya mengambil sikap defensif, melainkan merespons dengan strategi yang terukur dan multidimensi. Pertama, Indonesia menawarkan komitmen untuk meningkatkan impor produk-produk AS, termasuk LNG, minyak mentah, dan komoditas pertanian, sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan. Kedua, pemerintah menyiapkan berbagai paket deregulasi dan insentif untuk membantu industri dalam negeri yang terdampak, sekaligus mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan lain seperti Uni Eropa dan ASEAN. Ketiga,
Negosiasi ini juga menjadi peluang untuk menarik lebih banyak investasi AS, khususnya di sektor mineral strategis seperti nikel untuk pengembangan kendaraan listrik. Proses negosiasi yang berlangsung dalam *60 hari sejak April tahun 2025 dirancang untuk menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Jika berhasil, Indonesia tidak hanya akan terhindar dari lonjakan tarif yang membahayakan ekspor, tetapi juga bisa memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Namun, jika gagal, industri dalam negeri harus bersiap menghadapi tantangan besar dalam bersaing di pasar AS. Dinamika perdagangan global terus berubah, dan Indonesia harus mampu beradaptasi dengan kebijakan proteksionisme yang semakin menguat di berbagai negara, termasuk AS. Perundingan tarif dagang Indonesia AS 2025 menjadi ujian penting bagi diplomasi ekonomi Indonesia dalam mempertahankan kepentingan nasional sekaligus menjaga hubungan baik dengan mitra dagang strategis. Keberhasilan negosiasi ini tidak hanya bergantung pada kemampuan tim negosiator, tetapi juga pada kesiapan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, asosiasi industri, hingga pemerintah daerah, untuk bekerja sama dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia, langkah diversifikasi pasar, peningkatan kualitas produk, dan efisiensi produksi harus terus digenjot agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan pada satu pasar saja. Pada akhirnya, tantangan ini juga bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya akan bertahan dari gejolak perdagang global, tetapi juga bisa muncul sebagai pemain kunci dalam percaturan ekonomi dunia. Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan terus mendukung langkah pemerintah sembari memanfaatkan berbagai kebijakan yang telah disiapkan untuk menghadapi era perdagangan yang semakin kompetitif ini. Artikel ini telah membahas perkembangan terbaru seputar negosiasi tarif dagang Indonesia AS 2025. Untuk informasi lebih mendalam, pembaca dapat mengakses sumber-sumber resmi dari Kementerian Perdagangan RI atau mengikuti update berita ekonomi terkini di channel ini.